Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Drevita Putri Candika. Pada responsi kali ini saya akan menjelaskan implementasi dari modul 8 yaitu barcode reader dan QR code reader. Modul 8 ini adalah kelanjutan dari modul 7, di mana di modul 7 saya sudah membuat fitur generate barcode pada PDF tag harga barang dan generate QR code pada halaman status pembayaran customer. Di modul 8 ini, saya membuat fitur untuk membaca atau men-scan kedua kode visual tersebut menggunakan kamera. Ada dua praktikum di modul ini. Yang pertama ada praktikum 1, yaitu barcode reader, di mana digunakan untuk scan barcode pada label tag harga dan menampilkan informasi barang. Dan untuk praktikum kedua adalah QR code reader, di mana khusus untuk vendor yang digunakan untuk scan QR code customer dan menampilkan detail pesanan beserta status pembayarannya. Dan library yang saya gunakan adalah HTML5 QR code versi 2.3.8. Library ini saya gunakan melalui CDN, jadi tidak perlu install via Composer maupun NPM. Yang pertama, saya akan menjelaskan praktikum 1, yaitu barcode reader. Yang bagian UI-nya, ini adalah halaman barcode scanner untuk praktikum 1. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada dalam halaman ini. Yang pertama yang bagian atas ada header dengan warna gradient biru yang bertuliskan barcode scanner dan keterangan scan barcode label tag harga barang. Lalu, halaman ini terbagi menjadi dua kolom, yaitu kolom kiri ada area kamera scanner, di dalamnya ada status page yang menunjukkan kondisi scanner saat ini, apakah siap scan, sedang scan, atau berhasil dibaca. Dan di bawahnya ada area foto kamera yang dimuat oleh library HTML5 QR code, dan di tengah foto ada kotak panduan berbentuk persegi panjang untuk mengarahkan barcode-nya. Lalu untuk di kolom kanan menampilkan placeholder berisi icon barcode dan teks panduan saat belum ada scan, dan ada setelah barcode berhasil di-scan, placeholder ini akan digantikan oleh result card yang menampilkan ID barang, nama barang, dan harga barang. Lalu nanti setelah kita scan, di bagian bawah result card ada tombol scan lagi yang berfungsi untuk mereset tampilan dan menjalankan kamera kembali sehingga bisa scan barcode berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum 1 bagian kodenya. Yang pertama, menambahkan metode baru di barang controller, yaitu menambahkan metode scan yang hanya mengembalikan view barang scan. Lalu yang kedua ada metode find by barcode. Metode ini adalah Ajax endpoint yang menerima parameter ID barang dari request get, lalu mencari data barang di database menggunakan Eloquent. Jika ditemukan, mengembalikan JSON berisi data barang, lalu jika tidak ditemukan, mengembalikan JSON dengan status false dan HTTP status 404. Selanjutnya, menambahkan routes di web PHP, menambahkan dua root baru di dalam grup middleware out. Di sini ada get barang scan, lalu get barang find barcode. Lalu berikutnya membuat view, yaitu ada scan plate, di mana di view scan plate ini ada dua elemen penting di bagian bawah. Yang pertama adalah ada tag audio untuk suara beep yang di-load dari file MP3 di folder public sound. Nah, kedua ada script tag yang memuat library HTML QR code dari CDN. Lalu library ini yang menyediakan semua fungsi untuk mengakses kamera dan membaca barcode. Lalu ada flow JavaScript untuk scan. Flow kerjanya ini ada dua poin penting. Yang pertama ada FPS atau frame per second di set 10.
Nah, artinya ini kamera mengecek barcode sebanyak 10 kali per detik, dan kedua ada QR box yang saya buat bentuknya persegi panjang dengan lebar ada 300, lalu ada dan tingginya 150 pixel, dan lalu ada scanner itu mencoba kamera belakang terlebih dahulu menggunakan facing mode. Jika tidak tersedia seperti di laptop, saya yang hanya punya kamera depan, scanner otomatis fallback ke kamera depan menggunakan facing mode user. Lalu fungsi on scan success dipanggil setiap kali barcode berhasil terbaca. Nah, disinilah ada logika penting yang saya buat untuk mengatasi kendala audio. Saya membuat variabel scan done sebagai flag untuk mencegah fungsi dipanggil berulang kali karena library terus mendeteksi selama kamera aktif. Urutan eksekusinya di dalam on scan success ini saya atur seperti yang pertama membunyikan beep, kedua setelah beep siap baru hentikan scanner, dan yang ketiga update status page. Nah, lalu untuk yang keempat fetch data ke server dengan delay 300 milidetik agar beep sempat terdengar. Urutannya penting karena jika scanner dihentikan sebelum beep dibunyikan, bisa terjadi konflik yang menyebabkan bunyi beep ini tidak terdengar. Saya akan mendemokan scan barcode atau praktikum 1 secara langsung. Yang pertama kita aktifkan dulu kameranya. Lalu kita sudah siapkan tag harga barang pada praktikum 7. Lalu kita scan. Berhasil, lalu tadi terdengar bunyi beep dan scanner berhenti. Di kolom kanan ini muncul result card berwarna hijau yang menampilkan ID barang, lalu ada nama barang dan harga yang diambil dari database. Dan data ini juga sesuai dengan data yang ada di label tag harga yang baru saja kita scan tadi. Dan jika ingin scan barcode lain, tinggal klik tombol scan lagi dan kamera akan aktif kembali. Selanjutnya ke praktikum kedua, yaitu QR Code Reader Vendor. Untuk praktikum kedua ini, fitur ini hanya bisa diakses oleh vendor yang sudah login. Sebelumnya saya login dulu sebagai vendor. Lalu ini adalah halaman QR Code Scanner untuk vendor. Di bagian atas ada header dan ada tulisan QR Code Scanner, lalu ada keterangan scan QR Code customer untuk verifikasi pesanan. Lalu di bawah header ada navigasi tab yang sama dengan dashboard vendor yang berisi pesanan lunas, lalu kelola menu, dan scan QR Code. Tab scan QR Code ini aktif karena kita sedang berada di halaman ini dan sudah login sebagai vendor. Lalu kolom kiri ini berisi area kamera scanner yang berbeda dengan praktikum 1 yang menggunakan QR box persegi panjang. Lalu di sini QR box berbentuk persegi dengan ukuran 250 x 250 pixel karena QR code memang berbentuk kotak. Lalu untuk kolom di kanan ini menampilkan placeholder berisi icon QR code dan panduan untuk scan. Setelah QR code berhasil di-scan, nanti placeholder akan digantikan oleh result card yang menampilkan informasi lengkap pesanan. Di result card ini menampilkan nanti ada ID pesanan, nama customer, lalu metode bayar, status pembayaran dengan page warna yang berbeda, lalu daftar menu yang dipesan dengan jumlah dan subtotal, serta total pembayaran. Lalu warna header result card-nya berbeda, jika hijau jika statusnya lunas, dan nanti ada warna orange yang statusnya pending. Selanjutnya penjelasan praktikum 2 pada bagian kodenya. Di vendor controller, saya menambahkan 2 metode baru. Yang pertama ada
metode scan QR yang hanya mengembalikan view vendor scan QR. Lalu ada metode find pesanan by QR. Ini adalah Ajax endpoint yang lebih kompleks. Di metode ini menerima ID pesanan dengan request get yang merupakan nilai hasil scan QR code, kemudian mengembalikan data vendor yang sedang login melalui out user vendor. Lalu poin keamanan ini penting di sini adalah fitur where ID vendor. Ini memastikan vendor tidak bisa melihat pesanan milik vendor lain meskipun mengetahui ID pesanannya. Jika pesanan tidak ditemukan atau bukan milik vendor, respon JSON success false dikembalikan. Nah, jika pesanan ditemukan, data detail item di map menggunakan collection map untuk mengformat setiap item menjadi array dengan nama menu, lalu jumlah, harga, subtotal, catatan yang sudah diformat dengan number format. Selanjutnya kita buat route baru untuk QR scanner yang mana diletakkan di dalam grup middleware out dan verify vendor yang sudah ada. Ini memastikan hanya user yang sudah login dan terdaftar sebagai vendor yang bisa mengakses endpoint ini. Lalu selanjutnya ke bagian view scan QR plate. Konfigurasi scanner di praktikum 2 ini berbeda dengan praktikum yang pertama. QR box-nya ini dibuat persegi dengan ukuran 250 x 250 pixel, lalu dan tidak ada format to sport yang membatasi format sehingga semua format QR code dapat terbaca. Lalu perbedaan utamanya itu ada di metode tampilan hasil. Di sini yang mengatur tampilan secara dinamis berdasarkan status pembayaran. Jika status lunas, class result header diubah menjadi lunas sehingga header berwarna hijau. Lalu jika pending, header berwarna orange. Nah, icon dan teks judul juga berubah menyesuaikan statusnya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mendemokan dari praktikum 2, yaitu scan barcode QR. Sebelumnya saya perlu membuat pesanan dan membayar agar QR code tersedia. Saya juga sudah siapkan QR code yang dibuat di modul 7. Lalu yang langkahnya sama, kita aktifkan dulu kameranya. Lalu kita arahkan QR code pada kotak panduan persegi ini di tengah area kamera. Tadi berhasil terdengar bunyi pip dan scanner berhenti, dan di samping kanan muncul result card dengan header hijau karena status pesanan ini adalah lunas, dan terlihat informasi lengkap seperti ID pesanan, ada nama customer, ada metode bayar, lalu status lunas, dan daftar menu yang dipesan dengan jumlah dan subtotal masing-masing, serta total pembayaran di bagian bawah. Nah, jika status pesanan masih pending, header result card ini akan berwarna orange dengan icon jam pasir, dan hijau ini akan menampilkan pesanan lunas. Nah, jika kita ingin men-scan QR lain, kita klik scan QR kode lain dan kamera aktif kembali. Dan sebelumnya, jika kita ingin scan QR code pesanan, kita harus login ke vendor ini baru bisa membuka QR scan vendor ini.